semuanya, jumpa lagi di Zata Edu Channel. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bentuk akar. Yang akan kita bahas adalah tentang bilangan kuadrat, mencari nilai suatu akar kuadrat, menyederhanakan suatu bentuk akar, dan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, dan aktifkan juga loncengnya ya. Pertama-tama, kita akan mengingat dulu tentang jenis bilangan. Pertama, ada bilangan asli. Bilangan asli ini terdiri dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, ada bilangan cacah. Bilangan cacah ini dari 1, 2, 3, dan seterusnya kita tinggal tambahkan bilangan 0. Kemudian lebih besar lagi ada bilangan bulat. Dari bilangan yang tadi kita tinggal menambahkan bilangan negatif. 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian lebih besar lagi ada namanya bilangan rasional. Jadi meliputi bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, ditambah lagi bilangan pecahan seperti 1/2, 3/4, kemudian 2/5, juga termasuk akar 4 sama dengan 2, akar 100 sama dengan 10. Nah, itu termasuk bilangan rasional. Kemudian, ada lagi namanya bilangan irasional. Nah, kita akan banyak membahas tentang bilangan irasional ini dalam bentuk akar. Contoh bilangan irasional itu adalah akar 2. Kita tidak bisa menentukan hasilnya ya ini. Soalnya kalau akar 2 ditarik, dia akan jadi sebuah bilangan desimal yang sangat panjang sekali, yang tidak bisa kita tentukan. Kemudian misalnya lagi, pangkat pecahan seperti ini. Ini juga termasuk bilangan irasional. Misalnya lagi 3 pangkat negatif 1/5. Itu juga termasuk bilangan irasional. Nah, gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional itu adalah bilangan real. Selain bilangan real, ada lagi yang namanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu apa? Bilangan imajiner itu apa? Bilangan imajiner itu adalah akar pangkat 2 dari negatif 1. Biasa dituliskan dengan huruf I kecil seperti ini. Ini adalah namanya bilangan imajiner. Nah, gabungan dari bilangan imajiner dan bilangan real disebut dengan bilangan kompleks ya. Contohnya misalnya bilangan kompleks ini adalah 5 ditambah I, atau negatif 7 ditambah 2I, dan seterusnya ya. Kita sudah mengingat-ingat tentang jenis bilangan. Selanjutnya, kita akan mengulang sedikit tentang bilangan berpangkat. Hitunglah nilai dari perpangkatan berikut. Di sini ada 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3. Sebelumnya kita sepakati bersama ya, untuk tanda kali kita tuliskan sebagai titik seperti ini saja, agar tidak tertukar dengan variabel X. Jadi 3 kali 3, tulis seperti ini, sama dengan 9. Kemudian ada negatif 2/5 pangkat 2. Sama dengan negatif 2/5 dikali negatif 2/5. Hasilnya, kalikan dulu pembilang dengan pembilang. Negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4/5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi, hasilnya adalah 4/25. Lalu ada 4A, B pangkat 2, C pangkat 5 dipangkatkan 3. Perhatikan di sini, semua yang ada di dalam tanda kurung harus dipangkatkan 3. Tidak hanya yang paling ujung ya. Jadi 4 pangkat 3, kita tuliskan di sini 4 pangkat 3. A ini pangkat berapa yang ditulis di sini? Ya, pangkat 1 dipangkatkan 3, berarti A pangkat 3. B pangkat 2 dipangkatkan 3. Pangkatnya diapakan? Dikali.
2 kali 3 sama dengan 6. Berarti B pangkat 6. C pangkat 5 dipangkatkan 3. Ini juga dikalikan pangkatnya. Menjadi C pangkat 15. Selesaikan dulu ya. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. A pangkat 3. B pangkat 6. C pangkat 15. Mudah-mudahan semuanya masih ingat ya bagaimana menentukan nilai dari suatu perpangkatan. Biasanya akar itu berlawanan dengan pangkat. Maksudnya begini, misalnya kita punya bilangan berpangkat 5 pangkat 2, hasilnya adalah 25, maka dalam bentuk akar dari 25 hasilnya adalah 5. Ini dia saling berkebalikan ya. Jika 5 pangkat 2 hasilnya 25, maka akar pangkat 2 dari 25 hasilnya adalah 5. Nah, notasi akar pangkat N ini dibaca sebagai akar pangkat N dari suatu bilangan yang ada di dalam akar tersebut. Dengan catatan, jika akar pangkat 2 maka tidak perlu dituliskan seperti ini. Dipahami ya? Oke. Selanjutnya, tidak setiap bilangan yang diberi tanda akar itu merupakan bentuk akar. Jadi misalnya saya punya akar pangkat 2 dari 9. Hasilnya adalah 3. Akar pangkat 2 dari 16. Hasilnya adalah 4. Akar pangkat 2 dari 81. Hasilnya adalah 9. Sedangkan di bagian yang lain, saya punya akar pangkat 2 dari 2. Berapa ya? Berapa dikali berapa yang hasilnya adalah 2? Bingung kan? Akar pangkat 2 dari 7. Berapakah itu? Berapa kali berapa? Bilangannya sama, dikalikan hasilnya 7. Jika pun ada, bilangan tersebut adalah bilangan desimal yang tanpa batas bilangan setelah tanda komanya. Nah, bilangan di sisi sebelah sini itu yang disebut dengan bentuk akar. Sedangkan bilangan yang bisa ditarik akarnya menjadi sebuah bilangan bulat begini, ini bukan bentuk akar. Jadi yang bentuk akar hanya bilangan-bilangan yang tidak bisa ditarik akarnya. Bisa dipahami ya? Bentuk akar dapat juga disebut sebagai bentuk pangkat pecahan. Misalnya begini. Akar pangkat 2 dari 5. Kita bisa menuliskannya sebagai 5 pangkat 1 dari 5 yang di dalam akar per 2. Dari mana dapat 2? Dari akar pangkat 2 ini. Misalnya ada begini. Akar pangkat 3 dari 5. Berarti kita tuliskan 5 pangkat 1. Satunya dari pangkat yang di dalam per 3. 3 dari akar pangkatnya. Misalnya kita punya lagi 9 pangkat 3, akar pangkat 5 dari 9 pangkat 3. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahannya, menjadi 9 pangkat 3 per 5. Misalnya ada lagi 25 pangkat 2, ada di dalam akar 4. Berarti bentuk pangkat pecahannya bagaimana? 25 pangkat 2 per 4. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai akar kuadrat. Di sini kita sudah memiliki beberapa bilangan kuadrat yang sederhana. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9 dan seterusnya. Maka misalnya kita mau mencari akar pangkat 2 dari 36. Cari aja sini. Oh, berarti akar pangkat 2 dari 36 sama dengan 6. Ingat, jangan ditulis 6 pangkat 2, tapi hanya 6 saja ya. Kemudian kalau kita mau mencari akar pangkat 2 dari 81, ternyata 9. Kenapa? Karena 9 dikali 9 hasilnya adalah 81. Selanjutnya, jika bilangan yang akan kita cari akar kuadratnya itu semakin besar, maka akan menyulitkan kita untuk menentukan nilainya jika kita hanya menggunakan beberapa bilangan kuadrat sederhana yang sudah kita bahas tadi.
Nah, langkah penyelesaiannya di sini kita bisa menggunakan cara faktor. Jadi di sini kita nyatakan bilangan-bilangan di dalam tanda akar itu ke dalam bentuk faktorisasi prima. Kemudian kita bagi pangkat bilangan prima tadi dengan pangkat akar. Nah, hasil itu akan menjadi pangkat bilangan prima di luar akar, sedangkan sisa akan menjadi pangkat bilangan prima di dalam akar. Ingat ya, hasil menjadi pangkat di luar, dengan sisa menjadi pangkat di dalam. Bagaimana ini maksudnya? Kita akan bahas saja ke contoh soal. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Mencari bentuk akar. Nomor 1, akar pangkat 2 dari 8. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk akar 8. Maka untuk mencarinya, ada dua buah cara yang bisa kita gunakan. Pertama, carilah perkalian yang hasilnya 8, di mana salah satu bilangannya ada di sini. 8 itu berapa kali berapa biasanya? Oh, 4 kali 2, Bu. 4. Oh, 4 ada di sini. Ya udah, tulis di sini ya. Akar pangkat 2 dari 4 kali 2. Lalu kita tarik akar 4 tadi, karena itu kan sama dengan 2. 2, yang ini, 2 ini ditarik juga akarnya, tapi karena tidak bisa, dia tetap di dalam. Begitu. Contoh nomor 2, kita mencari akar pangkat 2 dari 32. Misalnya, cari lagi bilangan yang hasil perkaliannya itu adalah 32. Oh, 4 bisa Bu, 4 kali 8. Ada nggak yang lebih besar lagi? Oh, 16 bisa Bu, 16 kali 2. Lebih besar lagi? Oh, nggak ada lagi, berarti 16 kita ambil ya. 16 dikali 2. Berapa akar 16 tadi? Sama dengan 4. Berarti 4 akar 2. Contoh lagi, nomor 3. Akar pangkat 2 dari 90. Jadi ada kan 90? Nah, cari bilangan mana yang kira-kira hasil perkaliannya itu adalah 90. 9, Bu. 9 kali 10. Benar. Ada lagi yang lebih besar? Oh, nggak ada. Berarti 9 kali 10 sudah. Akar pangkat 2 dari 9 dikali 10. Akar pangkat 2 dari 9 berapa? Oh, 3. 10 tidak bisa tarik akarnya ya. Kalau dipecah pun 10 itu menjadi 2 kali 5. Jadinya juga tidak bisa ditarik akar. Jadinya 3 akar 10. Contoh lagi. Akar pangkat 2 dari 500 misal. Nah, cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 500. Menggunakan bilangan di sini. Oh, 100 pasti. 100 kali 5. Terus kali 5. Akar pangkat 2 dari 100 adalah 10, sedangkan 5 tidak bisa ditarik akarnya, tetap di dalam akar. Hasilnya adalah 10 akar 5. Sekarang coba kita gunakan cara yang kedua dengan faktor ya. Akar 8 sama dengan kita cari dulu faktor dari 8. 4 kali 2. 4 masih bisa dipecah. 2 kali 2. Ketika semuanya sudah prima begini, kita bisa langsung menuliskannya dalam bentuk faktorisasi prima. 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3. Kalau sudah dalam bentuk faktor, ingat, kita bagi pangkatnya itu dengan akarnya. Di sini akar berapa ya? Oh, akar 2. Nah, 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu sama dengan berapa dapatnya? 1. Sisa berapa? Sisa 1. Ya. Nah, 1 yang pertama dituliskan sebagai pangkat yang di luar, 2 pangkat 1. Sedangkan 1 yang kedua ini dituliskan sebagai pangkat 2 yang tetap di dalam akar, 2 pangkat 1. Tidak perlu ditulis sebenarnya. Jadinya 2 akar 2. Sama kan? Lebih mudah mana ya? Itu tergantung soal. Contoh lagi, akar pangkat 2 dari 32. Coba kita faktorkan dulu 32. Boleh 8 kali 4, boleh ya? 8 pecah menjadi 4 kali 2. 4 pecah menjadi 2 kali 2. 4 menjadi 2 kali 2. Nah, yang di ujung-ujung ini sudah prima semua. 2, ada berapa 2? 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5. Ingat, kalau sudah seperti ini, maka kita bagi pangkat dengan akarnya. 5 dibagi 2. 5 bagi 2 itu hasilnya dapat berapa? Oh, dapat 2, Bu. Sisanya berapa? Sisanya 1. Nah, di sini
Yang 2 pertama ini menjadi pangkat di luar, 2 pangkat 2. Akar yang sisa 1 ini menjadi pangkat di dalam, 2 pangkat 1. Kita sederhanakan, 2 pangkat 2 itu adalah 4. Akar 2 pangkat 1 boleh ditulis 2 saja. Nah, lihat hasilnya. Sama kan dengan yang cara pertama? Kalian boleh memilih cara mana yang menurut kalian paling mudah. Contoh selanjutnya, coba kita mencari akar pangkat 2 dari 512. Kira-kira kalau langsung nyarikan kalian gini bisa nggak ya? Bisa sih, bisa. Cuma agak susah karena bilangannya lumayan besar. Maka, untuk lebih mudah, kita gunakan saja cara faktor ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan cara perkalian biasa, tidak masalah. Tidak salah juga, asal nanti hasilnya juga sama. Coba kita faktorkan dulu 512. Berapa ya hasilnya dari 512 itu? Oh, bagi 2 saja. Jadinya 256. Kita bagi 2 lagi. Berarti 128. Bagi 2 lagi. 64. Bagi 2 lagi 32, bagi 2 lagi 16, bagi 2 lagi 8, bagi 2 4, bagi 2 2. Alhamdulillah. Sudah ya. Habis ini kita hitung berapa nih duanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 2 pangkat 9. Kita tuliskan di sini akar pangkat 2 dari 2 pangkat 9. Ingat, kalau sudah dapat faktorisasi prima, maka kita bagi pangkatnya dengan akarnya, akar pangkat 2. Nah, 9 dibagi 2, berapa hasilnya? 4. Apakah bersisa? Iya, sisanya 1. 4 sisa 1. Kemudian, 4 ini kita letakkan sebagai pangkat 2 yang di luar. Jadi 2 pangkat 4. Sedangkan 1 kita letakkan di dalam. Jadi 2 pangkat 1. Sederhanakan, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Akar 2 pangkat 1, 2. Bisa ya? Satu contoh soal lagi. Akar pangkat 2 dari 784. Nah, semakin besar bilangannya. Gimana ini? Sudah, kita pakai cara faktor saja. 784. Kita bagi 2, itu hasilnya 392. Dibagi lagi 2, itu sama dengan 196. Bagi lagi 2, 98. Bagi lagi 2, 49. 49 itu nggak bisa bagi 2, tapi bisa dibagi 7. Jadinya 7 kali 7. Sampai di sini, lihat ada 2. 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4. 7-nya ada 1, 2. 7 pangkat 2. Selanjutnya, pastinya kita akan membagi pangkat dengan akarnya. 4 dibagi 2. 4 bagi 2 itu hasilnya 2. Bersisa? Tidak, berarti cukup kita letakkan di luar 2 pangkat 2. Ingat ya, ini tuh sebagai pangkatnya. 7 pangkat 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti 7 pangkat 1. Itu juga di luar. Tidak ada sisanya. Jadi, di dalam akar sudah habis. Sudah tidak ada lagi. 2 pangkat 2 kali 7 pangkat 1 kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 itu 4. Kali 7 pangkat 1 itu adalah 7. 4 kali 7 sama dengan 28. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan ke contoh bagaimana penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ini ada satu contoh soal, akar dari 48 ditambah akar pangkat 2 dari 108 dikurang akar pangkat 2 dari 27. Sama dengan, masing-masing ini adalah bentuk akar. Kita sederhanakan supaya menjadi satu bentuk akar dengan akar yang sama. Coba ya, akar 48. Kita cari dulu. Hasilnya bisa dikalikan menjadi 48. Oh, 16 kali 3. Boleh kita ubah ini menjadi 16 kali 3. Sedangkan akar dari 108 kita mau ubah menjadi 36 kali 3. Oke.
akar dari 36 kali 3. Kemudian akar 27 itu boleh 9 kali 3. Selanjutnya kita tarik akar dari 16 yaitu 4. 3 tetap di dalam akar karena tidak bisa. Akar dari 36 adalah 6. 3 tetap di dalam. Kemudian akar dari 9 adalah 3. 3 yang itu tetap di dalam. Lihat semua akarnya sudah sama. Kalau semuanya udah sama kayak gini, maka kita boleh menjumlahkan atau mengurangkannya. Ingat ya, yang di dalam akar harus sama persis, tidak boleh berbeda. Misalnya di sini 3, di sini negatif 3. Tidak boleh itu. Harus kalau di sini 3, 3, maka di situ juga 3. Kalau udah begini, kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan bagian yang di luar dari akar. 4 tambah 6 kurang 3. Akar 3 ditulis sekali saja. 4 tambah 6, 10 dikurang 3, 7. Jadinya 7 akar 3. Sudah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari tentang bentuk akar ini bermanfaat untuk kita semuanya. See you on the next video. Assalamualaikum.